EVOS, gimana cara mereka mendrag game ini sampai ke game yang ketiga. Ingat, kekalahan mereka di minggu ini belum terbayarkan. Ya, mereka harus bisa cepat untuk beradaptasi lagi ya. Karena buat tim yang lainnya lihat, mereka bisa memberikan sesuatu yang baru dari match ke matchnya juga. Oke, sekarang Projectile akan menjadi salah satu poin yang penting untuk memberikan efek stun juga. Dan ini bisa ngebantu gameplay ataupun ritme permainan dari Dewa United. Ketika mereka coba untuk merangsang masuk, ada Krait yang bakal standby dengan hal tersebut. Yep, dan apalagi kalau kita ngelihat memang sebenarnya dengan ada Gord yang diamankan ya sama EVOS Legends, ini bakal jadi tugas untuk Dixon yang kita tahu juga sebenarnya prioritas dari Dixon targetingnya itu berjalan dengan cukup baik di game pertama. Ya, sama-sama dengan emblem match ya untuk kedua mid laner, tapi Inspire bagi Dixon mempercepat untuk cooldown dia. Melawan Weapon Master, jadi Krait akan mengincar damage yang besar per item rapid boost untuk Krait. Oke, tapi sekarang dari arah Vanstrong yang mencoba untuk mendapatkan ke arah Saco. Saco terkena satu first blood dari EVOS Legend. Oke, dan posisi dari Fluffy. Fluffy-nya dalam keadaan tidak baik-baik saja karena Lanaya mencoba untuk mencari pertukaran atas kehilangannya Saco. Ya, top lane-nya juga masih damai sekarang. Watt yang masih bisa di head to head kan bersama dengan Doma. Wah, tapi Tuh. damage-nya udah lumayan masuk Om. Ya itu karena kena damage turret tadi. Doma mau gak mau harus mundur terlalu dekat tadi ya dengan turret yang dimiliki oleh Dewa United. Jadi di arah bottom lane bakal terjadi sedikit peperangan. Dixonnya benar-benar di-press habis-habisan bahkan kalah level dari Fluffy. Sehingga membuat dari EVOS Legend yang punya chance untuk mengamankan turtle. Bahkan dari Fluffy-nya bisa aja mengamankan posisi yang lebih baik. Ya, dan Krait di sini yang memang harus mainin rotasi cukup agresif ya. Fluffy. Oh, ada penalty zone. Sekarang pada 3 orang. Case juga mengcopy karena penalty zone-nya juga. Tapi dari belakang sana Lanaya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena roll wave-nya on point. Zigdas, Krait-nya mencoba untuk dikejar oleh Dixon. Ada Brave Fighter, ada Flicker juga. Dan sekarang membuat dari Dixon yang gak selamat. Turtle dapat point kill juga. Iya, meskipun Fluffy tadi sempat penalty zone-nya karena ke arah 3 pemain. Tapi Vanstrong datang di waktu yang tepat dan EVOS memiliki satu suara dari Mirko di talent prediction dan dominasi suara menuju ke arah Dewa di game kedua. Ya, dan Doma sudah memiliki satu hustle ya, jadi lebih ekstrim lagi nanti bisa melakukan duel 1v1-nya. Sujin tapi sejauh ini dengan Fredrin dia berhasil untuk mendapatkan objektif tadi. Dia nahan pemain-pemain Dewa untuk gak bisa kabur tadi ketika ada tipan yang dilakukan. Iya, efek tahunnya emang benar-benar ngegangguin banget sih. Membuat dari Dewa United ya kesulitan untuk bisa mendapatkan karakter. Tapi lihat bagaimana sosok dari Sakonya. Coba untuk diajar aja. Tapi Vanstrong udah gak punya apa-apa lagi. Masih ada Rowe untuk mundur ke arah belakang. Tapi Superlawan Supriyade men-shutdown ke arah Vanstrong. Ada satu on-one yang dilakukan. Sujin mencoba untuk kabur. Bahkan masih selamat untuk 3 punggawa EVOS Legend. Tapi Saiko jangan sampai terlalu overcommit melihat dia posisinya juga udah cukup low dan bakal dikejar. Wah, Sakonya gak mau pulang. Bahkan di-retry oleh Susujin. Membuat dari Sakonya terpaksa mengeluarkan satu flicker. Iya, dan itu untung ya. Dia masih punya flicker. Kalau dia nggak punya flicker, kemungkinan besar pun masih bisa dikejar oleh Susujin yang punya pressure. Iya, itu ngeri banget ya. Ya, tapi bottom lane-nya juga setup untuk turtle ini lagi dilakukan oleh Dewa karena oke. Retribution dipakai. Tapi memang Retribution dipakai masih dengan 25 second, masih ada waktu untuk mendapatkan turtle tersebut. Tapi dengan posisi Lanaya yang sudah berada di area bawah, menandakan kalau Dewa akan mencoba untuk mengambil turtle ini. Ini formasi 3-2 yang dilakukan oleh Dewa United kayaknya masih butuh sosok dari Case sekarang. Untuk early game kita tahu bagaimana potensi dari Valentina yang punya damage. Bisa untuk memberikan sisi tambahan juga. Dan sekarang udah pegang ke arah Zigdas ya. Dan sekarang Krait-nya nggak sempet ngapa-ngapain. Langsung bisa ditumbangkan oleh Dewa United. Dan Case tuh nyebelin banget ya. Karena di IMU-nya itu ke Mystic Gas. Iya, efek slow-nya ada. Terus juga di depannya dipegang sama Lanaya tadi. Wah, Arseter dan juga sekarang mulai ada satu Brave Fighter. Fluffy dengan satu penalty zone. Tiba-tiba Vanstrong hadir. Susujin dapat ke arah turtle. Lanaya masih selamat. Tapi lihat bagaimana dari sosok Susujin. Bakal menjadi bulan-bulan lalu warga. Susujin ditumbangkan. Sakonya juga hilang.
Yap, dan masalahnya sekarang belum ada Watt yang bisa memberikan damage bantuan juga dari Dewa sehingga triknya masih berjalan 1-1. Tapi menjadi kerugian karena memang Sutsujin yang berhasil untuk mendapatkan turtle kedua untuk EVOS Legend harus tumbang di tangan pemain dari Dewa United. Ya, dan untuk di top lane ini berhasil dimenangkan oleh Doma ya. Tadi golnya juga ada terpaut sedikit, cuman memang objektif tadi. Turtle, EVOS Legends mereka punya Fredrin, ada Sutsujin untuk adu retri juga tadi yang berhasil didapatkan lagi dan lagi untuk Turtle yang kedua. Peran dari SPLN sih aku rasa Penting dari dari Dixon dan juga Fluffy benar-benar penting banget. Berapa kali penalti zone dari Fluffy juga benar-benar bagus. Sedangkan dari Dixon yang ngeganggu juga Cimomo dengan Brave Fighter. Tapi saya nggak dapetin karena Fanstrong. Iya, dan platingan gold sih yang penting untuk Doma ya. Tadi berhasil didapatkan juga dan itu yang ngebuat dia lebih lagi unggul sebenarnya dibandingkan dengan Watt. Yap, dan top lane lagi ini menjadi pusat perhatian kita karena udah hampir pecah sebenarnya untuk top lane. Dan bisa jadi akan dicabut oleh EVOS Legends. PR besar untuk Watt ya. Tapi sepertinya dengan backup yang dilakukan juga terhadap adanya Watt di top lane. Ada Sako, ada juga dari Dixon. Bahkan 4 player dari Dewa United yang mencoba untuk menjaga di area top lane. Oh, dicari ya top lane-nya. Cuman pembacaan yang manis juga, Doma sudah stay di bagian second turret-nya. Dan Fluffy akan mendapatkan bottom lane turret. Jadi kumpulan untuk EVOS Legends. Ketika mereka lagi coba untuk diadu, untuk diambil top lane-nya, mereka akan mirror. Mereka dapat objektif yang berbeda. Ini tapi kalau nggak dapat rugi banget untuk Dewa United. Yap. Iya, tapi malah Watt sekarang yang dapat space cukup banyak di area atasnya. Sehingga EVOS Legends mereka yang tadi dapetin platingan untuk Doma sekarang udah mulai bisa dikejar sama Watt. Wah, mid lane bakal bahaya kalau Keisha nggak bisa cepet-cepet kabur. Tapi posisi Fanstrong ini yang bakal menjadi misteri. Cuman di sisi lain Turtle yang terakhir sudah hadir di lane of down. Tapi karena turtle-nya di atas jadi tentunya rotasi dari Dewa United akan berfokus ke area purple buff-nya ya. Ya. Sementara dari Kret yang tadi cukup menunggu, Fanstrong yang menunggu lama di bawah mau nggak mau harus kembali grouping. Fighter coba untuk dilakukan. Ada penalti zone, Dixonnya dalam ancaman. Masih ada flicker, Mystic Justice coba untuk dilakukan. Dan bahkan onward ke arah belakang, Fluffy masih memegang ke arah satu flicker. Dan Lanaya ditemukan tidak bernapas kembali. Dan itu dengan satu buah knock up yang bagus sih menurut aku. Karena Fanstrong datang dan tiba-tiba Breath of the Ocean-nya connect-nya ke arah seorang Dixon. Ya, dan untungnya Dixon masih punya flicker tadi ya untuk kabur. Kalau kita lihat full SP udah tipis banget tadi. Tapi inisiasinya jadi gagal karena Dewa sebenarnya mereka pengen memotong lini belakang dari EVOS biar nggak bisa nyentuh ke arah kontes turtle-nya. Dan sekarang Fanstrong memiliki purple buff. Wow. Dicuri tadi. Wah, itu benar-benar buy one get one seperti bagi EVOS Legend. Ya. Mereka udah dapetin turtle, mereka dapetin point kill plus purple buff. Dan sama seperti di game pertama, perfect total untuk EVOS Legend tidak tersentuh sama sekali dari Dewa. Gimana caranya mereka mengkontes ke arah objektif turtle-nya tadi? Ya, dan juga untuk duel antara tank jungler yang dimainkan sekarang Sutsujin ini udah level loh dibandingkan Lanaya. Objektifnya semua diambil oleh Sutsujin dan perbedaannya jelas dari game yang pertama tanpa adanya high ground. Kali ini ada gore. Ada juga satu konsep yang dilakukan. Fluffy akan jadi target operasi, maka penalti zone digagalkan. Tapi lihat bagaimana Super Awas Supriyadi. Bangsa melakukan satu Purify dan Fluffy-nya rasakan ultimate-mu sendiri. Itulah kata Case, tapi ternyata Case-nya berhasil ditumbangkan oleh Doma dan bahkan posisi Doma yang sulit digapai. Berhasil memberikan impact terhadap 3 player Dewa United. Awas Supriyadi. Super Awas tidak selamat di belakang. Wow, tiba-tiba ada Fanstrong dengan Petrify, tiba-tiba ada Pressure Ward dari Sutsujin. Watt-nya langsung hilang begitu saja. One straight push coba untuk dilakukan, tapi sepertinya bakal sulit karena inner turret hanya menjadi fokus bagi EVOS Legend. Begitu juga di arah bottom lane-nya. Yap, dan itu nice play banget ya karena Fanstrong ternyata berhasil untuk membaca juga pergerakan dan Watt tadi. Langsung membuka rumput juga karena Purify sedang dalam masa cooldown tadi. Hasko, Berserker, Wind of Nature kah buat Watt? Dan case-nya ketika dia nge-copy penalti zone Fluffy, Domanya nggak kena. Iya. Jadi Domanya free banget di area belakang dan posisi dari Dewa mereka fight tanpa ada Watt tadi tuh. Yep. Dan juga Dewa sebenarnya dia udah mengalami posisi seperti ini ya di game sebelumnya. Iya. Jadi ini tetap EVOS Legends harus berhati-hati. Dan mungkin untuk pengambilan dari Lordnya ini mereka harus bisa ngamanin terlebih dahulu bagian depannya. Ngezoning pemain Dewa agar tidak langsung nabrak. Berarti emang PR-nya finishing touch untuk EVOS Legends ya Cimomo ya? Iya, itu yang mungkin masih jadi permasalahan yang belum kita lihat tadi semenjak di game pertama ya. Dan kalau sampai Dewa mereka bisa nge-drag lagi sampai sama seperti tadi di game pertama. Mereka drag game ini ke arah menit 15 ke atas, kemungkinan EVOS Legends
mereka harus mulai ketar-ketir untuk di era late game-nya sih. Ya, walaupun sekarang dengan Lord udah dipegang oleh EVOS Legend. Tinggal gimana mereka coba untuk merangsang masuk. Fanstrong udah strong juga sekarang. Fanstrong bisa meng-outplay ke arah teman-teman Dewa United terutama dari Watt. Bahkan nge-trigger. Yang tadi aku lihat, Fluffy nge-trigger Purify-nya Awat. Sehingga membuat dari Fanstrong leluasa untuk raw wave ke arahnya. Iya, dan Kadita masih jadi problem ternyata ya untuk di menit early seperti inilah. Dan beda kan? 5 menit dan 10 menit pertama. Gak ada Saraleko untuk membuka. Dan berarti ini mereka butuh badan untuk masuk ke dalam rumput. Dan untuk itu jadi ngecek ini bahaya tugasnya banget, betul. Lanaya kok. Betul. Dan sekarang untuk EVOS Legend. Mereka coba untuk menyerang di area midnya. Sama dengan adanya Lord yang sudah dapatkan. Tapi Fanstrong raw wave ke belakang. Memberikan asis yang maksimal terhadap Doma. Dan lihat bagaimana Bestaret yang berhasil dirontokkan. Dan sementara dari Lanaya yang harus terculik begitu saja. Sementara EVOS mereka akan lebih berfokus bermain objektif. Di area midnya memang Super Minion sudah bergerak masuk. Tapi ingat masih ada Watt, masih ada Case juga. Ditungguin sama Doma sama Knight di arah top lane-nya. Mereka bakal coba untuk hancurin base turret di arah top. Sedangkan dari Dewa United masih ada satu onward dan juga Archer. Suji ini bakal jadi target operasinya. Tapi dari belakang ada penalti zone yang dilakukan oleh Flavi. Fanstrong. Belum bisa dapat siapa-siapa tapi Fanstrong di cancel begitu saja. Gak bisa dapetin lini belakang dari Dewa United. Itu nggak terivat ya tadi tuh. Dan ada Sacho juga. Iya, dan tercancel jadi gak ada Rafev yang bisa dilakukan oleh dia. Wah, konsil gaming dilakukan oleh Dewa United. Mereka bakal kejar ke arah belakang? No. Posisi dari First Legend masih bisa untuk menghindari hal tersebut. Ya masih cukup safe juga apalagi karena Doma targetingnya sekarang udah mulai akan diprioritaskan oleh Dewa United sendiri. Dan lagi-lagi kejadiannya sama seperti di game yang pertama. Dewa mereka harus kehilangan turret base terlebih dahulu. Sementara EVOS Legends mereka yang masih bisa ditahan juga di menit ke-12 kali ini kok. Ya, tapi dengan posisi yang berbeda di mana kali ini yang bermain Kadita ini adalah Roamer ya. Yang memang berarti dari dua matchnya ini akan punya burst damage yang besar. Iya. Mystic Gush ada tadi, terus juga mungkin dengan efek knock up-nya ke atas dengan Breath of the Ocean. Tapi untuk next item Doma juga akan memberikan damage yang besar dengan Blade of Despair yang sudah dibeli oleh dia. Ini udah pada jadi semuanya dan tinggal mengandalkan Sutsujin sekali lagi. Sebagai garda terdepan bersama dengan Fluffy yang melompat dengan penalty zone. Ya mereka harus cari dulu sih. Ini Kaditanya ada di mana nih? Di rumput sebelah mana nih? Dan gak bisa asal sembarangan nyebrang sih dari Watt menurutku. Udah Fanstrong. Patrolnya kelihatan nih. Di Waduh. tangan Lanaya. Lihat teman-teman dari Dewa United berbondong-bondong dan masih ada raw wave. Watt menghindari hal tersebut. Fanstrong benar-benar strong landing. Dia masih bisa untuk kabur dari sergapan yang dibangun oleh Lanaya dan Super Awat. Tapi Lord, pengalian isu yang dilakukan di EVOS Legend berhasil. Iya, pengalian isu yang dilakukan oleh Fanstrong setidaknya membuat EVOS mereka berhasil untuk mengamankan Lord mereka yang kedua. Ya, karena juga yang dipakai oleh Watt tadi bukan sprintnya, tapi Purify. Jadi gak mungkin dia mau ngejar kan mengorbankan Purify juga. Dan ini dia untuk Lordnya yang kembali bisa disecure oleh EVOS Legends. Oke. Untuk bisa naik ke atas sudah ada Knight, sudah ada damage yang besar dengan Mystic Gush. Ya ini area-area rumputan bakal coba untuk dicek juga. Bakal coba untuk dilihat oleh teman-teman dari EVOS Legend. Doma bersama dengan adanya Sutsujin merasa lebih tentram. Tapi bahkan dari Dixon, wow, Baby Fighter-nya udah terpaksa digunakan terlebih dahulu. Dan Lordnya sudah mulai masuk bersama dengan ada Rowe bakal coba untuk dilakukan. Lanayanya hilang, on Watt, tapi dari belakang. Watt benar-benar menjadi target operasi bagi Fluffy karena satu penalty zone udah mulai masuk. Doma wipe out dan game kedua, EVOS Legend. Watt yang tiba-tiba masuk ke tengah-tengah pertempuran membuat dia harus terpanis dan EVOS berhasil untuk memenangkan game mereka yang kedua. Jelas, jadi gak terlalu tanky juga. Jadi akhirnya bisa jadi bulan-bulanan warga pagi Bruno. Wah, Brunonya udah Doma sih udah sakit snowballing banget di Iya. awal-awal. Yes, setuju sih. Dan EVOS Legends mereka mungkin yang lebih berasa kayak mereka punya space yang malah kayak